Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali bahasan selanjutnya tentang integral. Kalau yang sebelumnya kita belajar integral tak tentu ya, maka yang sekarang kita pelajari adalah integral tertentu. Oke, integral tertentu ini sebentar, Mbak. Oke, integral tertentu ini adalah integral yang sudah jelas hasilnya seperti apa. Ya, seperti itu. Dan tidak ada lagi unsur konstanta yang kita bicarakan sebelumnya. Sehingga sudah clear hasilnya seperti apa. Oke. Yang dimaksud di sini adalah integral yang diperoleh dari hasil integrasi mempunyai nilai tertentu atau jelas nilainya, definite value. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada bagian atau term yang tidak jelas. Kalau yang sebelumnya itu kan ada term yang tidak jelas, konstanta. Konstantanya itu kan bisa diisi berapapun, karena masih terbuka, konstanta seperti itu. Kalau ini sudah jelas ya, termnya itu apa. Sudah jelas hasilnya itu berapa. Ya, seperti itu. Ya. Indefinite integral. Indefinite integral. Integral dari fx dx sama dengan fx dengan notasi f-nya besar. Ya, seperti itu. Fx plus c. Ya. Sedangkan kalau definite, maka bedanya adalah di sini biasanya ada, bukan biasanya ya, selalu ada komponen ini, komponen daerah dari mana ke mana, ya, daerah yang membatasi, ya, seperti itu. Jadi integral dari A sampai B, maksudnya seperti itu, fx dx sama dengan, ya, seperti itu, sama dengan, maka sama dengan adalah fb plus c. Tentunya hasilnya f-nya dalam notasi huruf besar, fb plus c dikurangi, nah, batas bawahnya, ya, fa plus c. Anda lihat di sini ada bagian yang sama, fb plus c dikurangi fa plus c, sehingga fb plus c dikurangi fa dikurangi c, maka c dengan c ini kan sama ya, maka bisa dihilangkan, ya, seperti itu, sehingga fb minus fa, ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau ada integral yang definite, jelas dari titik berapa sampai titik berapa, dari titik A awalnya sampai titik B seperti itu, maka nilainya sama dengan hasil integrasi F dengan nilai A dengan nilai B dikurangi F dengan nilai A, ya, seperti itu. Oke. Dan kalau Anda lihat di sini, karena C sudah dikurangi C, maka komponen C yang terbuka tadi, yang bisa berapapun diisi nilainya, itu menjadi hilang. Sehingga bagian yang tidak pasti sudah menjadi tidak ada. Sehingga hasilnya adalah FB minus FA. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya integral 1 sampai 2, sederhana saja. 2x dx, seperti itu. Berarti 2x dx diintegralkan, ya, untuk batasan 1 sampai 2, ya, seperti itu. Untuk batasan 1 sampai 2, maka cari saja hasil integrasinya itu apa. Ya, hasil integrasinya itu apa? 2x
itu kan 2 per 2 kuadrat kalau diintegralkan. Karena sudah tidak ada C-nya. Maka itu nggak usah ditulis C-nya. 1 sampai 2. Ya, seperti itu. Kalau sampai 2 di sini, maka hasilnya, ini kan 2 per 2. Nah, kalau 2 per 2 kuadrat, seperti 2 per 2 itu kan 1 ya, berarti ditulis saja kuadrat antara 1 sampai 2. Ya, seperti itu. Oke, maka kuadrat itu sudah hasil integrasi ya dengan batasan 1 sampai 2. Seperti itu. Maka nilainya sama dengan nilainya sama dengan hasil integrasi dari batas atas dikurangi batas bawah. Jadi kuadrat masukkan saja nilai X-nya, berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya, seperti itu. Berarti 4 minus 1. Atau kalau kepingin langsung, enggak, ya udah betul seperti itu. Atau kalau misalnya di depannya ini ada konstanta, seperti itu. 3 kuadrat, seperti itu. Maka boleh ditulis 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 3 dikalikan 3. Ya, seperti itu. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Kalau misalnya soalnya 2x diintegralkan. Ya. Jadi intinya fungsi dari yang batas atas, jadi 2 kuadrat itu batas atasnya ya adalah batas atasnya, sehingga FP, sedang 1 kuadrat itu adalah FA-nya. Ya, seperti itu. Jadi A kalau dimasukkan kepada fungsi F. Ya, seperti itu. Sedangkan C-nya hilang karena C dikurangi C. Sehingga kita nggak usah bingung terhadap C-nya. Oke. Jadi integral dari suatu batasan A sampai B, fx dx, itu sama dengan fb dikurangi fa. Jadi f dari nilai b, batas yang teratas, dikurangi batas yang terbawah. Dari proses integrasi tersebut terlihat bahwa konstantanya itu hilang karena tadi itu C minus C-nya. Ini artinya bahwa hasil integral atau hasil dari proses integrasi dari definisi integrasi tersebut mempunyai nilai yang pasti atau jelas. Karena faktor yang tidak pasti yang sebelumnya kita sudah bicarakan itu C, itu otomatis sudah dihilangkan dengan proses konsepnya ini. Seperti itu. Karena C minus C adalah hilang. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah sifat dari definite integration. Oke. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi yang diintegralkan dari A sampai B, ya, dari fungsi X seperti itu, maka sama dengan nilainya itu negatif ketika batasannya itu dibalik B sampai A. Tadinya kan A sampai B, terus dibalik B sampai A, maka hasilnya adalah negatif. Ya, seperti itu. Selanjutnya, integral dari suatu fungsi, tetapi batasannya kok sama, persis di poin tersebut. Dari integral 2 sampai 2, integral 2 sampai 2, ya kan berarti nggak ada area sebenarnya di situ. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya integral dari suatu area yang bisa dibagi areanya. Misalnya areanya 1 sampai 5. Tapi itu karena kurvanya itu membingungkan, maka dipecah-pecah 1 sampai 3 dulu. Ya, dicari nilainya 1 sampai 3. Selanjutnya dijumlahkan
dengan hasil integrasi 3 sampai 5. Maka itu dibolehkan. Karena supaya untuk memudahkan. Jadi sifat yang ketiga itu maksudnya seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya nanti kalau misalnya Anda dapat kurva seperti ini, itu agak membingungkan ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya itu sumbu Y, sumbu X atau kartesiusnya adalah seperti itu. Terus Anda dapat kurvanya seperti ini ya. Misalnya, kurvanya seperti ini. Nah, ini kan berarti misalnya disuruh mencari apa namanya? Area yang diarsir itu. Area yang dibatasi antara sumbu X dan fungsi ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini ada katakanlah ini 1, ini 5. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Ini katakanlah 2. Misalnya ya, seperti itu. Nah, ini kan membingungkan ini ya. Karena hati-hati juga, ini adalah daerah yang negatif. Nah, ini nanti akan jadi bahasan yang selanjutnya. Ya, seperti itu. Maka sebaiknya ini dihitung dulu. Ya, area yang pertama ini dihitung dulu. Ditambah area yang kedua. Sehingga dipisahkan integral dari F1 sampai 2. Fx dx. Nah, seperti itu. Lantas ditambahkan integral sampai 2 sampai 5. Fx dx. Nah, seperti itu. Oke, walaupun nanti ini ada bahasanya lagi. Ini pasti kalau dicari dengan cara konvensional, maka dapatnya negatif. Ya, seperti itu. Maka dapatnya negatif. Kalau negatif seperti ini, maka negatifnya itu dibuat positif. Ya, seperti itu. Makanya hati-hati kalau ini misalnya dijumlahkan langsung area 1 sampai 5. Ini misalnya contohnya ketemunya ini 2. Nah, luasannya. Terus ini ketemunya 4 seperti itu. 4-nya negatif. Nah, nanti 2 minus 4 jadi minus 2. Lah kok aneh. Area kok jadi negatif. Padahal ini walaupun ketemunya negatif, ini tidak boleh diartikan negatif. Ini dicari apa namanya angka mutlaknya. Kalau minus 4 ya 4 karena dia berupa area. Kenapa kok dia bisa menjadi negatif? Karena dia areanya di bawah sumbu X. Di bawah 0 ini. Nah, seperti itu. Sehingga yang benar 2 ditambah 4, bukan 2 dikurangi 4. Mentang-mentang ini ketemunya secara matematisnya adalah minus 4, terus diartikan 2 ditambahkan minus 4, nggak boleh. Tapi langsung saja 2 dijumlahkan dengan 4. 2 plus 4. Jadi kalaupun ketemu ini minus 4, yang dipakai adalah mutlaknya. Nanti akan ada bagian tersendiri penjelasannya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Contoh sederhananya adalah kenapa kok mesti dibagi-bagi. Ya, seperti itu. Atau misalnya ya kira-kira itu dulu deh, nanti akan saya terangkan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya ya yang lebih mendetail dan spesifik kasus tertentu di dalam integral. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Oke, silakan kembali lagi dipelajari di dalam buku-buku yang sudah direferensikan. Ya, jangan lupa latihan soal. Latihan soal itu tidak harus dari yang saya tugaskan, tapi silakan Anda latihan sendiri di dalam buku-buku yang ada. Ya, seperti itu. Kalau ada masalah silakan konsultasikan dengan saya melalui media yang sudah ada. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.